sebabnya duduk bermal petat Wikramawardhama. Fisik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Rahma dari kelompok 8 Kerajaan Majapahit. Nah, saya Nazza Zahrani Al-Hafidz. Nama saya Naila Rahmania. Saya Nasdun Nur Azara dari 10 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula setelah Kerajaan Singosari runtuh. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang bertahta sepanjang tahun 1293 sampai 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pada tahun 1336 ketika diangkat sebagai Mahapatih. Saat itu Mahapatih Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Karena Gajah Mada berhasil mewujudkan ikrarnya, Sumpah Amukti Palapa mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit mencakup area yang sangat luas, meliputi Jawa, Bali, Kalimantan, bahkan Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian Maluku. Ada 98 kerajaan kecil yang bernaung di bawah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1364, Gajah Mada wafat dan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kerajaan Majapahit mulai melemah. Karena sangat menghormati sang penasihat, Hayam Wuruk tidak mau menunjuk orang lain untuk menjadi Mahapatih. Ketika Gajah Mada wafat, Hayam Wuruk limbung. Akibatnya Kerajaan Majapahit juga semakin goyah, sehingga beberapa negeri yang sudah ditaklukkan berusaha melepaskan diri. Hayam Wuruk meninggal menyusul Mahapatih pada tahun 1389. Peristiwa ini kemudian memicu polemik mengenai proses suksesi raja baru. Perselisihan keluarga pun tak terhindarkan, dan hal ini semakin melemahkan kerajaan. Dan terjadilah Perang Parekrek, perang antara Wikramawardhama dan Bre Wirabumi. Keduanya memiliki kerabat yang sangat dekat dengan Hayam Wuruk, sehingga sama-sama mengklaim sebagai penerus takhta kerajaan. Wikramawardhama adalah suami putri Hayam Wuruk dari Permaisuri, dan Bre Wirabumi adalah putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Periode 1453 sampai 1456, Kerajaan Majapahit mengalami kekosongan kepemimpinan. Kejayaan Majapahit semakin menuju kehancuran ketika Kesultanan Demak muncul pada tahun 1475. Meskipun itu masih ada, Kerajaan Majapahit tidak punya peran lagi, dan keruntuhannya hanya menunggu waktu saja. Saya ingin menjelaskan kehidupan sosial dan ekonomi pada masa Kerajaan Majapahit. Lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa, Majapahit menjadi kerajaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, ada juga yang bermata pencaharian lain seperti pengrajin emas, pengrajin perak, hingga tukang daging. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Kerajaan Majapahit yaitu Lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur, yang dimana sangat cocok untuk dijadikan lahan tanam padi dengan infrastruktur yang memudahkan seperti saluran irigasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi Kerajaan Majapahit. Di dalam struktur Kerajaan Majapahit, raja merupakan otoritas tertinggi dan dianggap sebagai penjelmaan dewa dunia. Dalam struktur pemerintahan Majapahit, ada dua golongan pejabat, yaitu pejabat kerabat dan pejabat di luar kerabat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pejabat kerabat. Pejabat kerabat yang pertama terdiri dari jabatan Yuwaraja, yaitu jabatan yang diduduki oleh putra-putri mahkota raja yang kelak dipersiapkan untuk raja dan ratu. Yang kedua ada jabatan Rakarayan Mahamantri Kartini, yaitu adalah semacam jabatan Dewan Koordinasi yang diduduki oleh saudara atau adik-adik raja. Ketiga ada Pahom Narendra, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang diduduki oleh 7 kerabat raja seperti
ayah raja, ibu raja, paman raja, bibi raja, adik raja, dan sepupu raja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pejabat di luar kerabat. Pejabat di luar kerabat yang pertama ada Rakrian, Mantri, Ripa, Kira-Kiran, yaitu sekelompok pejabat tinggi yang bertugas sebagai kabinet yang dipimpin oleh Rakrian Mahapati. Kedua, Darmadiasa. Darmadiasa merupakan pejabat tinggi di Majapahit yang berfungsi di bidang keagamaan dan keilmuan. Ketiga, Mantri Bujangga, yaitu sekumpulan cendekiawan seperti para penyair, para ahli hukum, dan para ilmuwan. Mereka bertugas sebagai penasihat dalam keduniaan dan keilmuan. Letak geografis Kerajaan Kediri berada di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Daerahnya subur dan aliran sungainya dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Wilayahnya semakin luas sejak Jengkala dapat dikuasai sehingga membuat Kerajaan Kediri satu-satunya kerajaan di Jawa Timur. Pada awalnya, wilayah Kerajaan Kediri meliputi Madiun dan daerah bagian barat Medang Kamulan. Ibu kota Kerajaan Kediri yaitu Daha terletak di tepi Sungai Berantas. Ada dua faktor kemunduran kejayaan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana banyak yang berlari dan minta bantuan ke Tumampel untuk melawan Kediri. Yang kedua, pada tahun 1222 terjadi perang Ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Ken Arok dengan bantuan kaum Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter. Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri.